Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channel Pegawai Histeria. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan teman-teman dalam keadaan baik dalam hal apapun. Pada video kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang ritual jual beli janin bayi pesugihan. Jadi rakyat kita masih banyak yang percaya dengan pesugihan, dan ini adalah kisah yang mungkin bisa menjadi hiburan ataupun menjadi pelajaran untuk kita semua. Kisah ini ditulis oleh Ono S. Haisan. Mungkin ini adalah peristiwa yang sangat langka ya teman-teman. Pasalnya pelaku pesugihan model seperti ini bisa memanfaatkan janin bayi dari seorang gadis yang masih perawan. Konon janin bayi tersebut adalah tumbal awal dari perjanjian dalam penarikan harta gaib. Meski sudah sering diingatkan tentang akibatnya jika menjalani pesugihan, namun para pelaku sepertinya sudah buta mata dan buta hati. Itulah jika manusia sudah tidak memikirkan baik buruk dan mata hatinya buta, maka dia tidak peduli apapun yang dia lakukan, entah itu salah atau benar, yang penting keinginannya itu bisa terwujud. Kisah ini sudah dimuat dalam majalah misteri terbitan 630. Majalah misteri yang sudah tidak terbit lagi atau sekarang sudah tutup. Sekali lagi, tulisan ini adalah tulisan yang ditulis oleh Ono S. Haisan. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum lanjut, silakan teman-teman subscribe channel ini jika suka dengan kisah-kisah yang ada di channel Pegawai Histeria. Lanjut. Memang benar yang sering dikatakan banyak orang bahwa apapun bentuk dan tujuannya, bersekutu dengan makhluk halus akan banyak ruginya daripada untungnya. Banyak faktor menjadi penyebab kenekatan seseorang melakukan persekutuan dengan makhluk halus dalam upaya memperkaya diri secara instan. Padahal nyata-nyata telah dimengerti jika itu dikutuk oleh agama apapun, alasan utama faktor ekonomi. Di samping merasa iri dengan masyarakat di sekitarnya yang hidup bergelimang harta. Dalam kacamata Islam, yang diyakini mampu menjadi rambu pencegah kenekatan melakukan persekutuan goib demi terpuaskan urusan duniawi, sudah sering didengungkan dalam segala bentuk dan syiar. Tragisnya, demi hal itu, pengorbanan yang dipersembahkan yang biasa diminta adalah nyawa manusia, anehnya juga mampu terpenuhi. Tidak peduli diri sendiri, istri, anak atau orang lain yang masih ada hubungan sedara. Sungguh tidak manusiawi karena kenyataan ini tak beda dengan tindakan kejahatan pembunuhan yang terselubung. Sayangnya untuk mengungkap pembuktiannya susah didapat. Pasalnya modus kejahatan yang terjadi dalam bungkus alam tidak kasat mata. Pembuktian secara hukum sangatlah lemah. Keras dan penuh persaingan ketat. Itulah yang dialami Kusmayadi, warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tentang kondisi kehidupannya akhir-akhir ini. Pria berusia 41 tahun itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta yang paling berharga melayang sia-sia. Bahkan kerasnya kehidupan nyaris membuat pria kelahiran 10 Oktober tahun 1975 itu frustasi. Kusmayadi baru benar-benar menyadari keras dan ketatnya kehidupan setelah lebih dari 2 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya sudah berusaha mencari jalan tersebut, termasuk rela meninggalkan kampung halaman untuk mengembara ke kota-kota besar. Berbagai macam perusahaan, baik yang berskala besar ataupun kecil telah didatangi, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Menghadapi kenyataan seperti itu, akhirnya Kusmayadi memutuskan kembali ke kampung halaman. Bahkan di sana, sebagian besar hari-harinya dia isi dengan mencangkul atau menggarap sawah orang lain atau menjadi kuli bangunan. Yang penting hari itu bisa membawa hasil, meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumah. Kira-kira setengah tahun tinggal di desa, Kusmayadi merasakan sangat prihatin dengan keadaan perekonomian keluarga. Karena itu, pria berkulit gelap itu kemudian memutuskan untuk bekerja pada salah seorang tetangganya.
Meski hanya bekerja di home industry, namun saya merasa senang karena bisa membuat dapur saya ngebul, ujar putra kedua dari 3 bersaudara itu. Selama bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang printing atau sablon kaos dan percetakan itu, etos dan cara kerja yang dia tunjukkan mampu membuat kagum pemiliknya. Hingga akhirnya dia pun dipercaya sebagai kepala bagian di CV tersebut. Namun kenaikan jabatan tersebut tak secara otomatis membuatnya merasa senang dalam menjalani pekerjaannya. Tetapi justru sebaliknya, berbagai cobaan menghantam dirinya sehingga mengusik konsentrasi kerja. Cobaan paling berat datang dari rekan-rekan sekerja yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian. Dengan berbagai cara, di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistik. Hal itu baru disadarinya setelah Kusmayadi menemukan berbagai macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil hingga kendi air yang diisi garam, dan cengek atau lombok yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Untungnya serangan-serangan gaib tersebut tak sampai mencelakakan Kusmayadi dan Sopiah istrinya. Menyadari persaingan semakin tak sehat, akhirnya dia mengalah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Tentunya hal itu dia lakukan secara baik-baik kepada sang majikan. Sebenarnya bos saya itu keberatan jika saya keluar. Tapi mau bagaimana lagi jika teman sekerja sudah tidak menghendaki kehadiran saya, terang Kusmayadi dengan rendah diri. Semenjak keluar dari CV itu, Kusmayadi kembali pada aktivitas semula, yakni menggarap sawah milik orang lain. Atau tidak jarang pula, jika kepepet, dia rela menarik becak yang sedang nganggur milik tetangga. Lelaki asal Loji Pangkalan itu tidak mau memperlihatkan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Sampai kemudian pada suatu hari, tanpa diduga, pada saat dirinya sedang ngetem atau nunggu penumpang di perapatan Tanjung Pura, Kusmayadi dihampiri sebuah mobil keren. Awalnya dia mengira penumpang sedan berwarna metal itu sedang kesasar atau akan menanyakan sebuah alamat. Namun setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayadi menjadi terkesiap kaget. Pasalnya pria ganteng dengan pakaian parlente itu tidak lain adalah temannya semasa kecil yang lama meninggalkan Karawang. Hendro, demikian nama pria pemilik sedan itu. Masih diingat saat pergi pamit, Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos pergi merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas pada Kusmayadi. Maka tidak aneh jika pertemuannya saat di perapatan terminal Tanjung Pura itu sebagai terlihat sangat akrab, bak dua saudara yang lama tidak bertemu. Dikatakan Hendro bahwa dirinya pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarganya yang telah lama dia tinggalkan. Setelah bosan berbincang ngalor ngidul tentang kenangan-kenangan waktu itu, Hendro menjadi prihatin atas keberadaan teman akrabnya ini. Meski awalnya agak berat untuk mengungkapkan, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayadi keluar dari kemiskinan. Dirinya begitu prihatin menyaksikan kondisi temannya yang terpuruk. Awalnya Kusmayadi sedikit risih ketika Hendro cerita jika keberhasilannya itu adalah hasil kerjanya yang dibantu oleh seorang paranormal. Dikatakan Hendro bahwa keberhasilannya itu hanya bermodalkan mencari seorang gadis perawan, tetapi sudah hamil di luar nikah. Ditambahkan janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang. Dan Kusmayadi hanya cukup memberi sumbangan tali kasih pada gadis itu dengan nilai nominal sepadan, sekitar 5 juta rupiah. Mendengar nilai yang disebutkan, Kusmayadi sampai tersentak. Batinnya berkutat, jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Ya, kamu jangan melihat dari berapa besar uang yang akan kamu keluarkan, tetapi kamu harus lihat hasilnya nanti. Uang miliaran bakal kamu terima, tegas Hendro memberi penjelasan ketika Kusmayadi kebingungan. Mendapat tawaran demikian, Kusmayadi tak langsung memberikan jawaban. Dirinya memilih mempertimbangkannya lebih dulu. Hal itu ia lakukan karena memang sebelumnya dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal berbau mistik. Soal uang, pikirnya bisa saja dia pinjam pada seseorang atau pada Hendro. Toh sebelum dia sukses, dia juga yang pernah membantunya. Setelah berpikir keras, akhirnya Kusmayadi memutuskan untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan Sopiah istrinya. Jika memang hal itu jalan satu-satunya, mungkin saja dia bisa menghubungi Hendro kembali. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menghadapi hidupnya yang serba pas-pasan. Sebagai manusia biasa, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dalam segi ekonomi.
Namun dia masih bisa berpikiran sehat dengan tidak melakukan cara-cara konyol dan sesat. Kusmayadi lebih memilih berusaha tak kenal lelah dengan memanfaatkan keampuhan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu lebih dikarenakan Sopiah yang tak siap mental menghadapi keadaan tersebut. Tapi sesungguhnya Sopiah adalah wanita berhati baik. Hanya saja dia berasal dari keluarga bergelimang harta tak biasa untuk hidup dalam kemiskinan. Apalagi dia sendiri yang dulu ngotot memilih Sopiah menjadi istrinya, meski ditentang mati-matian oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Makin hari kondisi mental Sopiah kian parah. Meski tak berani marah pada Kusmayadi, namun setiap hari ia mengeluhkan kondisi hidup mereka. Kusmayadi sendiri sebenarnya sudah cukup memaklumi sikapnya. Dalam hati kecil dia juga ingin membahagiakannya dari sisi materi, tapi apalacur, kondisi mental istrinya benar-benar parah. Hingga pada suatu malam ketika Kusmayadi menceritakan tentang pertemuannya dengan Hendro, bahkan teman semasa kecilnya itu akan membantu mengangkat derajat hidupnya agar keluar dari kemiskinan, Sopiah langsung menanggapi dengan serius. Bahkan tanpa terduga, istrinya mencetuskan usulan gila yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan sangat hati-hati sang istri meminta suaminya untuk menerima tawaran temannya itu untuk mencari kekayaan lewat jalur pesugihan. Yang membuat Kusmayadi terheran-heran manakala istrinya memutuskan sendiri untuk pergi ke Jawa Tengah jika Kusmayadi tidak menyetujuinya. Dan yang membuat Kusmayadi semakin salah sikap, Sopiah terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginannya itu. Resiko yang dijelaskan jika menjalani pesugihan itu juga tak cukup ampuh untuk meredam keinginannya. Bahkan ia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Hingga 2 minggu berselang, Kusmayadi masih mampu bertahan untuk tidak menyetujui gagasan istrinya. Tentunya dengan alasan bahwa Hendro belum menghubungi istrinya. Akan tetapi ketika istrinya akan ke Jawa Tengah bersama Hendro, Kusmayadi pun tak berdaya menghindar lagi. Bagaimanapun dia masih menyayanginya. Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak. Hingga pada suatu hari, setelah Kusmayadi memanggil Hendro dan menyetujui tawaran temannya itu, selepas maghrib mereka berkumpul di rumah Kusmayadi. Namun kali ini Hendro datang tidak sendiri, tetapi membawa pula seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Pria berwajah dingin itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Gugu. Kusmayadi tidak begitu jelas apa maksud Hendro membawa lelaki yang tak dikenalnya itu dalam perjalanan mereka. Kusmayadi dan istrinya pun tak mau tahu urusan orang tersebut. Yang jelas begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapan segala kebutuhan selama perjalanan telah dipersiapkan, keempatnya berangkat menuju Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir 1 malam, sedan mewah yang disetiri Hendro dan Aplusan dengan Kusmayadi akhirnya sampai di Jawa Tengah. Namun mereka tidak langsung menuju ke lokasi yang dituju, melainkan istirahat di sebuah rumah makan di pinggiran kota Boyolali. Setelah merasa cukup istirahat dan perut telah terisi, perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini arah yang dituju adalah kota Gerobokan. Sekitar 1 jam perjalanan, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pepohonan jati. Tak lama setelah itu, dengan disambut suara kicauan burung hutan, mobil mereka kemudian mengarah pada sebidang tanah luas, di mana pada salah satu sudutnya berdiri rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekarangan rumah itu, seorang laki-laki keluar memberi salam dan mempersilahkan mereka masuk ke rumah tersebut. Tak banyak yang dibicarakan pada pertemuan itu. Yang jelas, Kusmayadi baru mengetahui jika pemilik rumah itu kerap dipanggil oleh Hendro dan Gugu dengan panggilan Mbah Brengos. Entah siapa nama asli lelaki berwajah brewok dan berjenggot itu, Kusmayadi tak mempedulikannya. Dia hanya ingin semuanya segera dilakukan karena sudah merasa kelelahan sekali. Masuk ke ruangan khusus, ternyata telah hadir seorang pemuda tanggung dan seorang gadis berusia belasan tahun. Setelah diterangkan dengan sejelas-jelasnya, Kusmayadi dan Sopiah baru paham jika gadis yang masih berstatus pelajar pada salah satu SMA swasta di Sragen itu bernama Saryatin adalah korban yang akan memberikan janin bayinya. Sedangkan si pria adalah bapak biologis
bayi 6 bulan yang dikandung siswi tersebut. Mereka berniat melakukan hal itu, tidak lain karena selain merasa malu oleh teman-teman sekolahnya, juga tergiur oleh uang santunan dari pelaku pesugihan yang sangat besar nominalnya. Selain itu, hubungan mereka pun tidak pernah disetujui oleh orang tua si pria, karena mereka masih duduk di kelas 2. Setelah semua dirasa cukup siap, sekitar tengah malam mereka pun memulai menggelar ritual. Diawali dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan segala persyaratan ritual dengan menyediakan bunga kantil, bunga melati, bunga serimpi, bunga misik, binatang yuyu, sejenis kepiting, kendil yang telah dicampur kembang telon, kain kafan 1 meter, bantal dan guling kecil, kapas, tusuk jarum, 3 buah dadu dan benang anti berwarna merah serta beberapa lembar uang ratusan ribu. Konon katanya uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak jika nantinya si pelaku berhasil melakukan ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib. Mbah Brengos dengan sabar mengarahkan Saryatin agar duduk bersemedi dengan alas kain kafan, tak jauh dari sebuah ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Gugu, Hendro dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya, Mbah Brengos yang duduk di hadapan Saryatin. Mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra untuk mengontak penghuni gaib hutan bukit tersebut. Sementara itu anehnya Kusmayadi yang tidak mengerti dengan apa yang dibaca Mbah Brengos, lebih memilih membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat lain demi mengusir rasa takutnya yang menjalar malam itu. Akan tetapi apa yang dilakukan Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbah Brengos. Itulah sebabnya kemudian dia diusir dari ruangan khusus tersebut, meninggalkan Sopiah yang duduk semedi tak jauh dari Saryatin. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual pengambilan janin bayi. Mula-mula angin berhembus lembut, sehingga membuat Sopiah yang duduk bersemedi menjadi ngantuk. Namun tak lama kemudian, ia menjadi tersentak manakala angin berganti menjadi kencang. Dan hampir bersamaan, tampak sesosok bayangan hitam pekat mirip bocah bertelanjang muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek, layaknya bocah manja yang minta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Sopiah. Sopiah yang dari tadi melototi bayangan hitam bocah itu bahkan hampir berteriak keras, manakala sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuan Sopiah. Akan tetapi saat itu Sopiah sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbah Brengos yang menyaksikan hal itu lantas dengan gerakan isyarat menyuruh Sopiah untuk diam. Sopiah pun menurut. Setelah lama berada dalam pangkuan Sopiah, sosok bayangan bocah itu kemudian perlahan lenyap. Tak lama berselang dari hilangnya sosok bayangan mirip tuyul itu, ujian kedua pun menyusul. Kala itu sebuah kereta kencana datang entah dari mana, lalu berhenti tepat di atas ranjang tempat munculnya sesosok bayangan bocah. Kemudian sesosok wanita berwajah cantik yang mengenakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dengan gerakan lembut menuju ke tempat ritual, kemudian berdiri dekat mereka. Tak lama setelahnya sosok itu langsung mengarahkan tangan menuju ke arah Sopiah. Selanjutnya peristiwa goib kembali datang menguji Sopiah. Secara tiba-tiba angin yang semula kencang kemudian sedikit demi sedikit mereda. Akan tetapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih itulah kemudian keluar sosok tinggi besar. Penampilannya menyiratkan wibawa yang sangat kuat. Sosok tersebut terlihat membawa beberapa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sopiah, sedangkan Mbah Brengos, Saryatin dan Pak Gugu tak melihat apa-apa selain tamaramnya ruang tersebut. Menyadari bahwa kejadian itu sebagai peristiwa gaib yang tak diketahui orang lain, maka Mbah Brengos menyarankan Sopiah untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih dilanda kebingungan, Sopiah akhirnya mengikuti saran tersebut. Dia berjalan perlahan menghampiri sosok gaib tersebut. Hasil dari perbincangan lintas dimensi, Sopiah mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah sosok pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan, seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Jawa. Merasa prosesi ritualnya diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat Sopiah hanya terpaku dan terdiam di tempatnya. Ia seakan-akan tidak percaya terhadap apa yang telah dialami. Ternyata melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental saja,
Demikian batin Sophia setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Semoga kisah ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga, bahwa pesugihan itu dilarang oleh semua agama dan kita harus menjauhinya. Bagaimana teman-teman semuanya? Silahkan tuliskan komentar teman-teman di bawah video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah menonton.